Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Setiazaini. Saya berasal dari Teknik Informatika Universitas 11 April Sumedang semester 6. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan jurnal saya, yaitu analisis risiko keamanan sistem e-learning menggunakan ISO atau IEC 27005. Perkembangan sistem pembelajaran daring membawa manfaat besar bagi dunia pendidikan, namun juga menimbulkan berbagai risiko keamanan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko keamanan pada platform e-learning Google Classroom menggunakan pendekatan ISO atau IEC 27005. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa risiko dengan tingkat tinggi terdapat pada peretasan akun pengguna, kehilangan data, dan serangan phishing. Beberapa risiko lain seperti penyalahgunaan akses dan intersepsi data termasuk kategori sedang. Rekomendasi mitigasi mencakup penggunaan autentikasi dua faktor, backup otomatis, serta edukasi keamanan digital. Nah, untuk introduction-nya, dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan utama di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Pergeseran dari metode pembelajaran konvensional ke sistem pembelajaran berbasis teknologi e-learning menjadi salah satu respon terhadap perkembangan zaman, serta kebutuhan fleksibilitas dalam proses pembelajaran mengajar. Salah satu platform yang paling banyak digunakan ialah mendukung pembelajaran daring adalah Google Classroom, sebuah learning management system atau LMS berbasis cloud yang disediakan oleh Google untuk pendidikan. Nah, Google Classroom ini menawarkan berbagai fitur yang mendukung proses pembelajaran, seperti pengelolaan tugas, distribusi materi, penilaian, serta kolaborasi antar guru dan siswa secara online. Untuk keunggulannya, ialah integrasi langsung dengan layanan Google lainnya seperti Google Drive, Google Doc atau dokumen, dan Gmail, yang membuatnya mudah diakses dan digunakan oleh berbagai kalangan. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, pengguna Google Classroom juga menimbulkan potensi risiko, terutama dalam aspek keamanan informasi. Contoh nyata dari risiko tersebut antara lain peretasan akun pengguna akibat kata sandi yang lemah atau diretas, kebocoran data pribadi akibat akses yang tidak sah, penyalahgunaan hak akses oleh pihak yang penelitian memiliki otoritas lebih tinggi. Dan yang terakhir, hilangnya data tugas atau dokumen penting akibat kesalahan sistem atau pengguna. Nah, risiko ini menjadi semakin kompleks karena tidak semua institusi pendidikan memiliki kebijakan dan kapasitas yang memadai dan manajemen keamanan siber. Dalam konteks ini, diperlukan suatu kerangka kerja manajemen risiko yang dapat membantu dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespon risiko keamanan informasi secara terstruktur. Nah, ISO IEC 27005 memberikan panduan terperinci tentang bagaimana suatu organisasi dapat mengelola risiko yang terkait dengan keamanan informasi, termasuk proses identifikasi aset, ancaman, kerentanan, analisis, dan evaluasi risiko, hingga strategi mitigasi yang dapat diterapkan. Nah, standar ini sangat sesuai diterapkan dalam konteks sistem e-learning seperti Google Classroom yang mengelola data penting dan bersifat sensitif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis risiko keamanan informasi pada sistem Google Classroom menggunakan pendekatan ISO atau IEC 27005.
Untuk metodologi, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan evaluatif yang bertujuan untuk menganalisis risiko keamanan informasi pada sistem e-learning. Google Classroom menggunakan pendekatan ISO atau EAC 27005. Nah, objek penelitian ini adalah platform Google Classroom, salah satu learning management system atau LMS berbasis cloud yang paling banyak digunakan di dunia pendidikan. Platform ini digunakan oleh guru, dosen, siswa, dan mahasiswa dalam proses pembelajaran daring. Fokus utama penelitian adalah aspek keamanan informasi yang mencakup perlindungan data pengguna, integritas informasi, serta potensi kerentanan dalam mekanisme akses, penyimpanan, dan komunikasi data. Nah, untuk langkah pertama dalam proses analisis adalah mengidentifikasi aset-aset penting dalam Google Classroom, seperti data akun, dokumen tugas, sistem autentikasi, dan jalur komunikasi. Dan lain sebagainya. Nah, hasil dari analisis risiko tersebut disusun dalam bentuk tabel matriks risiko yang menggambarkan hubungan antara aset, ancaman, kerentanan, kemungkinan, dampak, tingkat risiko, serta saran mitigasi yang dapat diterapkan. Rekomendasi mitigasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi seperti penguatan autentikasi, peningkatan kontrol akses, backup data otomatis, serta edukasi keamanan digital kepada pengguna. Hasil dan pembahasan berdasarkan tahapan identifikasi dan analisis yang dilakukan menggunakan pendekatan ISO atau EAC 27005, ditemukan sejumlah risiko keamanan informasi yang berpotensi mengancam keandalan dan integritas sistem Google Classroom. Analisis dilakukan terhadap aset-aset utama yang terdapat dalam sistem, termasuk akun pengguna, data tugas, sistem autentikasi, dan saluran komunikasi digital. Setiap aset dianalisis berdasarkan potensi ancaman kerentanan yang dimiliki, tingkat dampak apabila ancaman tersebut terjadi, serta kemungkinan terjadi ancaman tersebut. Hasil dari proses ini kemudian dirangkum dalam bentuk matriks risiko sebagai berikut. Dan ini contohnya. Nah, hasil analisis ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa risiko dengan tingkat tinggi, khususnya yang berkaitan dengan peretasan akun pengguna, kehilangan data tugas, dan serangan phishing. Risiko peretasan akun cenderung tinggi akibat lemahnya kebijakan password serta belum diaktifkan autentikasi dua faktor atau 2FA oleh sebagian besar pengguna. Sementara itu, risiko dengan tingkat sedang seperti inskripsi data dan penyalahgunaan akses internal juga perlu mendapat perhatian meskipun peluang terjadinya lebih rendah. Untuk kesimpulan, penelitian ini menganalisis risiko keamanan informasi pada Google Classroom menggunakan pendekatan ISO atau EAC 27005. Nah, hasil analisis ini menunjukkan bahwa risiko dengan tingkat tinggi meliputi peretasan akun pengguna, kehilangan data tugas, dan serta phishing dan serangan phishing. Risiko-risiko ini disebabkan oleh kelemahan autentikasi, kebijakan sandi yang lemah, serta rendahnya kesadaran keamanan pengguna. Nah, beberapa risiko lain seperti penyalahgunaan akses dan intersepsi data berada pada tingkat sedang, namun tetap memerlukan perhatian. Rekomendasi mitigasi meliputi penerapan autentikasi dua faktor, backup otomatis, serta edukasi keamanan digital. Dengan pendekatan yang sistematis, penelitian ini diharapkan membantu
institusi pendidikan dalam memahami dan mengelola risiko keamanan informasi pada sistem e-learning seperti Google Classroom. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.